Selamat pagi anak-anak. Nah, sini Bapak akan membahas tentang relasi dan fungsi. Di mana relasi dan fungsi ini memiliki 4 sub, yaitu memahami bentuk penyajian relasi, memahami ciri-ciri fungsi, memahami bentuk penyajian fungsi, dan memahami korespondensi satu-satu. Nah, di sini Bapak terlebih dahulu akan membahas 2 sub, yaitu memahami bentuk penyajian relasi dan memahami ciri-ciri fungsi. Nah, untuk memahami bentuk penyajian relasi fungsi ini memiliki 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua menggunakan diagram Kartesius, yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, misal langsung saja Bapak menuju ke contoh soal, yaitu Agus berulang tahun yang ke-14. Ia mengajak teman-temannya ke warung untuk ditraktir. Nah, setiap orang temannya memesan minuman, yaitu Beni memesan es jeruk, Bagas memesan es teh, Wiwin memesan nutrisari, Nopi memesan teh sisri, dan Aldi memesan pop es. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang tadi, yaitu terlebih dahulu kita membuat bagan atau teks, yaitu dengan nama orang dan minuman yang dipesan, yaitu dengan nama orang yaitu Beni, Bagas, Wiwin, Nopi, dan Aldi. Dan minuman yang dipesan kita sesuaikan dengan nama-nama orang ini. Misalkan Beni memesan es jeruk, Bagas memesan es teh, Wiwin memesan nutrisari, Nopi memesan teh sisri, dan Aldi memesan pop es. Nah, selanjutnya kita akan menjawab dengan yang pertama, dengan diagram panah. Di sini kita buat terlebih dahulu 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana di himpunan A ini terdapat nama-nama orang yang tadi, yaitu Agus, Bagas, Wiwin, Nopi, dan Aldi. Nah, selanjutnya di himpunan B. Nah, di himpunan B ini terdapat nama-nama minuman yang dipesan oleh nama orang tadi. Nah, yaitu es jeruk, es teh, nutrisari, teh sisri, pop es. Nah, setelah itu pasangkan antara nama orang yang ada di himpunan A dengan yang ada di himpunan B. Nah, kita pasangkan Agus, kita pasangkan dengan es jeruk, karena tadi Agus memesan es jeruk. Nah, selanjutnya Bagas pasangkan dengan es teh, Wiwin pasangkan dengan nutrisari, Nopi pasangkan dengan teh sisri, dan Aldi pasangkan dengan pop es. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesius ini sebelumnya kalian anak-anak sudah pernah belajar bagaimana cara menggambar koordinat Kartesius. Nah, di sini kita menggunakan diagram Kartesius. Nah, terlebih dahulu kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu kita buat untuk di sumbu X ini, kita misalkan terdapat nama-nama orang, misalkan yaitu Agus, Bagas, Wiwin, Nopi, dan Aldi. Nah, untuk di sumbu Y atau garis yang tegak, kita berikan yaitu nama-nama minuman yang dipesan tadi. Misalkan es jeruk, es teh, nutrisari,
T-Sisri dan Pop S. Nah, setelah itu kita pasangkan atau kita cari titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat garis titik-titik dari Agus menuju ke atas agar kita bisa membuat titik atau bisa mempertemukannya dengan titik-titik yang dari S0 ini. Nah, kita buat set. Nah, sehingga titik yang didapatkan berada di perpotongan antara Agus dan S0. Dan untuk selanjutnya sama seperti yang Agus ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk pasangan berurutan ini yaitu terlebih dahulu kita buat tanda kurung kurawal. Nah, untuk tanda kurung kurawal ini yaitu yang berbentuk yang berada di sebelah tanda kurung agar ini menentukan bahwa himpunan ini bahwa pasangan ini merupakan himpunan atau menandakan dengan himpunan. Nah, misalkan yaitu Agus, S0 karena tadi Agus memesan S0. Nah, Bagas, ST. Nah, karena tadi Bagas memesan ST. Selanjutnya Wiwin, Nutrisari. Nah, di sini karena Wiwin tadi itu memesan Nutrisari. Nopi, T-Sisri dan Aldi, Pop S. Nah, dari sini apakah anak-anak kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup. Nah, selanjutnya contoh 2. Nah, diketahui A yaitu 3,4 dan B itu 3,4,5. Dan relasi A ke B menyatakan bahwa kurang dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan mencari diagram panah terlebih dahulu dari relasi A dan B. Yaitu diagram panahnya seperti di layar. Yaitu terlebih dahulu kita membuat himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana himpunan A ini terdapat atau relasi A ini terdapat 3 dan 4 dan B itu adalah 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita pasangkan. Nah, karena dari pernyataan soal tersebut merupakan kurang dari atau relasi A ke B itu dinyatakan kurang dari, maka kita buat dari relasi A ini kurang dari relasi B. Nah, misalkan kita pasangkan 3 dengan 3. Nah, karena 3 dengan 3 ini adalah sama, maka ini bukan merupakan pasangan. Nah, selanjutnya 3 dengan 4. Nah, karena 3 kurang dari 4, maka kita bisa pasangkan 3 dengan 4. Nah, selanjutnya 3 dengan 5. Nah, di sini karena 3 kurang dari 5, maka relasi A dan relasi B itu berpasangan atau buat kita pasangkan dengan 3 dengan 5. Nah, selanjutnya untuk 4, misalkan 4 dengan 4. Nah, karena di sini 4 itu sama dengan 4, maka ini bukan merupakan pasangan. Nah, selanjutnya 4 dengan 5.
karena 4 itu kurang dari 5, maka kita bisa pasangkan 4 ini dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Nah, hampir sama dengan contoh soal yang nomor 1 tadi. Terlebih dahulu kita buat diagram Kartesiusnya. Seperti ini, yaitu di mana garis yang miring ini merupakan sumbu X dan garis tegak merupakan sumbu Y. Nah, di sumbu X ini kita buatkan, misalkan di sini merupakan relasi A. Sedangkan di sumbu Y ini merupakan relasi B. Nah, kita buat untuk relasi A yaitu 3 dan 4. Nah, selanjutnya ada di relasi B atau sumbu Y. Itu adalah 3, 4, dan 5. Nah, kita hubungkan atau pertemukan antara perpotongan antara relasi A dengan relasi B atau 3,4. Nah, kita buat titik-titik agar kita mendapatkan perpotongan antara 3,4. Itu berada di sini. Nah, selanjutnya 3,5. Nah, sama seperti yang tadi, kita buat titik-titik agar kita bisa mendapatkan titik potong antara 3,5. Dan untuk 4,5-nya sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, di mana himpunan pasangan berurutan ini yaitu 3,4, 3,5, dan 4,5. Nah, selanjutnya yaitu fungsi. Nah, di mana relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, atau syaratnya yaitu setiap anggota A harus memiliki pasangan. Nah, pasangannya harus satu di himpunan B. Atau anggota A ini memiliki pasangan di himpunan B, di mana dari anggota A ini tepat memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di A. Nah, selanjutnya misalkan contoh, ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A ini merupakan ibu dari himpunan B. Nah, misalkan yaitu ada Catur. Yang ada di himpunan A yaitu Catur, Eni, dan Rika. Sedangkan di himpunan B ini ada Aska, Usma, Andini, dan Syarifah. Nah, di sini adalah Catur merupakan ibu dari Andini. Rika merupakan ibu dari Andini. Dan Eni merupakan ibu dari Aska. Dan Eni merupakan ibu dari Syarifah. Nah, dari relasi ini bukan merupakan fungsi karena tidak memenuhi persyaratan tadi, di mana untuk relasi relasi atau himpunan A itu harus tepat memiliki satu pasangan. Nah, karena di sini untuk himpunan A ini ada yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu ini, maka relasi ini bukan merupakan fungsi. Nah, selanjutnya yaitu contoh kedua. Nah, hampir sama dari tadi, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana
dalam himpunan A ini terdapat Catur, Eni, dan Rika. Sedangkan di himpunan B itu ada Aska, Usma, Andini, dan Syarifah. Di mana himpunan A ini merupakan atau anggota himpunan A ini merupakan ibu dari anggota himpunan B. Nah, di sini ada Catur merupakan ibu dari Usma. Dan ini merupakan ibu dari Syarifah. Nah, karena dalam anggota himpunan A ini ada yang tidak memiliki pasangan, maka relasi AB ini bukan merupakan fungsi. Nah, dikarenakan dalam anggota himpunan A ini ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu Rika. Nah, selanjutnya yaitu contoh ketiga. Di sini himpunan A merupakan ibu dari himpunan B atau anggota himpunan B. Nah, di mana anggota dari himpunan A ini ada Catur, Eni, dan Rika. Sedangkan di anggota himpunan B ada Aska, Usma, Andini, dan Syarifah. Nah, di mana ketiga anggota dari himpunan A ini memiliki pasangannya masing-masing, yaitu di mana Catur berpasangan dengan Usma, Eni berpasangan dengan Syarifah, dan Rika berpasangan dengan Aska, atau Rika ibu dari Aska, Catur ibu dari Usma, dan Eni ibu dari Syarifah. Nah, karena anggota dari himpunan A ini semua anggota dari himpunan A ini memiliki pasangan, tepat satu pasangan, maka relasi ini merupakan fungsi karena anggota dari himpunan A ini tepat memiliki satu pasangan di himpunan B. Nah, jika kita menyatakan dengan pasangan berurutan, maka kita dapatkan yaitu Catur, Usma, Eni, Syarifah, dan Rika, Aska. Nah, selanjutnya yaitu domain, kodomain, dan range. Yaitu di mana domain merupakan daerah asal atau yang ada di anggota dari himpunan A, sedangkan kodomain adalah anggota dari himpunan B atau daerah kawan. Sedangkan rank adalah daerah hasil atau hasil dari relasi di atas ini. Nah, misalkan dalam relasi ini ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota dari himpunan B adalah A, B, C, dan D. Nah, kita akan menentukan domain atau daerah asalnya. Nah, sama seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa domain itu adalah semua anggota dari himpunan A. Nah, maka di sini kita dapatkan domainnya yaitu 1, 2, 3. Untuk kodomain atau daerah kawan ini berada di himpunan B atau semua anggota dari himpunan B. Itu A, B, dan C, dan D. Sedangkan range. Nah, range ini adalah daerah hasil, di mana daerah hasil itu berada di himpunan himpunan B. Maka
kita dapatkan daerah hasilnya yaitu A, B, dan D. Kenapa demikian? Karena di himpunan B ini atau anggota himpunan B yang memiliki pasangan hanyalah A, B, dan D. Nah, sekian yang bisa Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya kita diskusi di grup WA atau diskusikan melalui grup WA.